Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua, bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda bagaimana cara membuat bonsai bougainville. Baiklah teman-teman, sekiranya Anda ingin mengetahui bagaimana cara yang saya akan kongsikan kepada Anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Baiklah teman-teman, sudah pasti Anda bertanya-tanya apakah cara yang saya akan kongsikan kepada Anda dalam perkongsian saya pada kali ini. Sudah tentunya dan sudah pastinya Anda menginginkan semua bonsai yang cantik seperti ini ya. Oke, sudah pasti. Baiklah teman-teman, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah cara yang saya kongsikan kepada Anda pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti saya hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman, yang pertama sekali apa yang kita perlu lakukan di sinilah kita hendaklah memilih bahan untuk kita jadikan sebagai bonsai, sejenis bahan ataupun satu bahan yang sangat menarik yang mempunyai ciri-ciri yang cantik dan sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Yang pertama sekali teman-teman, kita mencari stek ataupun bahan yang sesuai. Oke, yang pertama contohnya. Oke, di sini teman-teman kita kalau boleh kita carilah bahan bonsai ini adalah daripada stek batang, oke, pokok bougainville ya. Oke, ciri-ciri penting pertama sekali yang perlu Anda lakukan ya teman-teman, sekiranya Anda ingin membuat sebuah bonsai yang cantik ya dan menarik, pastikan Anda mencari karakter bentuk yang macam ni. Oke, yang dah ada lekuk-lekuk macam ni. Oke, nampak kan? Oke, yang pertama sekali pastikan bahan bonsai tersebut ya teman ataupun bahan stek tersebut dalam keadaan yang subur. Oke, ini subur ya dan sehat, tidak ada penyakit. Oke, contohnya tidak ada yang tumbuh hama atau kulat dan daun yang mengkeriting. Oke, di mana di sini teman-teman saya sudah pun pruning ya, saya sudah potong semua daun-daun ini. Oke, oleh kerana saya membawa jauh dari tempat saya ni, pokok buang kertas ni bukan benda teman, jadi saya sudah potong dulu ya. Jadi saya tidak sempat untuk membuat video kepada Anda semasa saya melakukan pemotongan daun-daun. Oke, penting kita potong teman-teman. Di sini kita potong lagi yang masih bersisa macam ni. Kita potong ya. Oke, kita potong tak apa, nanti akan turun baru. Kita potong semua. Oke, potong ya. Nah, yang kita perlukan kita potong apa salah. Kita potong semua. Itu. Oke. Potong ya. Kita buang-buang ranting-ranting yang kita tak perlukan. Oke. Kita buang itu. Oke, ini adalah perkara yang pertama yang kita perlu lakukan ya teman-teman ya. Kita pruning ataupun pangkas ya. Nanti kita tak perlukan ya. Oke, kenapa kita perlu pruning ataupun pangkas semua daun-daun yang teman? Ini adalah bertujuan untuk kita menyuruh fokus ya kepada pokok ini nanti, stek nanti, sumber makanan nanti dalam media tanam ya akan terus fokus untuk pertumbuhan pucuk-pucuk ataupun tunas-tunas baru. Itu kenapa kita perlu memotong semua daun-daun dan ranting-ranting yang kita tak perlukan ya. Oke, kita cekalkan macam ni. Kita potong dulu yang kita tak perlukan ya. Oke, kita potong seberapa. Oke. Oke, kita potong itu ya. Kita potong yang tak perlu kita buang semua. Oke, kita potong itu ya, tak apa. Oke. Oke, tengok. Di sini kita sudah melihat bentuk ya gaya bonsai kita nanti, okay, yang condong ke sebelah kiri ya macam tu. Okey, kita sudah ada sedia dengan bentuk gaya. Jadi ini membantu teman, ini sangat membantu untuk kita membentuk gaya bonsai kita nanti. Okey, nampak tak? Dia lebih kepada condong ke sebelah kanan atau kiri macam ni. Okey. Kalau sebelah saya sebelah kiri ya. Kalau teman-teman yang menonton sebelah kanan ya. Okey, jadi macam ni. Nanti kita akan buat mahkota belah sini ya. Mahkota macam ni segitiga macam ni nanti di sini. Okey, ini adalah pangkalan. Okey. Lepas itu teman, apa yang Anda perlu lakukan di sini adalah selepas Anda pruning semua teman ya, dahan, cabang-cabang dan ranting-ranting tadi dan daun-daun teman,
Anda cuci dulu ya, cuci sehingga bersih nih. Cuci dulu ya. Oke, kita cuci dulu. Oke, teman, kita cuci ya. Kita cuci sehingga bersih, gunakan berus ya. Kita boleh gunakan berus gigi ataupun sikat gigi macam itu ya. Oke, kenapa kita perlu mencuci sehingga bersih, teman? Ini adalah untuk membantu tumbuhnya tunas-tunas baru nanti. Oke, itu sangat untuk membantu tumbuhnya tunas-tunas baru nanti. Itu kenapa kita perlu mencuci ya. Kita buang saja kulat-kulat. Oke, kita buang jumur-jumur, jamur-jamur ya teman, yang ada dekat batang stek ini ya. Itulah kenapa teman-teman penting kita mencari bahan yang sehat ya. Itu yang paling penting sekali. Oke. Tips macam itu ya. Oke, apabila kita cuci macam ni ya teman-teman ya, nanti mata tunas baru akan keluar. Oke, itu, dan ini akan membantu mempercepatkan tunas-tunas baru keluar dan mempercepatkan proses kita membuat bonsai. Oke, cuci itu. Nampak kan teman? Pokok ini sehat, masih hijau kan? Ini tandanya pokok kita masih sehat ya. Bahan stek kita ini masih sehat. Itu yang penting. Cari bahan yang sehat. Oke, kita siram dengan air. Oke, ya. Itu. Oke, sudah. Oke, kita sudah selesai cuci ya. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang apa pula yang kita perlu lakukan? Oke, sekarang teman-teman ya, apa kita perlu lakukan? Kita akan kupas dulu ya. Kita kupas dulu kulit bagian ini. Boleh juga menggunakan pisau, ataupun saya program di sini saya akan buat bentuk V ya sini, supaya di sini nanti kenapa kita perlu buat macam itu teman, supaya untuk memudahkan tumbuhnya akar yang banyak di sini nanti. Oke, kita buat bentuk V ya ke sini, kita buat bentuk V macam itu. Oke, bentuk V ya. Oke, kita buang kulit dulu ya, kita buang kulit ini ya, kita buang V ya. Oke. Oke, nampak tak teman? Ini tandanya pokok ini masih sehat, segar dan masih hidup, dan sangat sesuai untuk kita lakukan untuk jadi stek untuk sebagai bahan bonsai kita. Oke, sekarang kita bersebelah lagi. Oke, macam itu ya. Nampak tak? Oke, macam itu. Cukup. Sekarang apa yang kita perlu lakukan teman-teman? Kita akan menyediakan media tanam. Oke. Oke, kita tapi dulu nih ya. Oke. Untuk media tanam teman-teman, ingat ya, pastikan Anda menggunakan bahan yang mempunyai dua ciri fisikal berikut. Yang pertama sekali bercirikan polos, dan kedua bercirikan gembor. Kenapa polos dan kenapa gembor? Oke. Yang pertama sekali teman, kenapa kita perlu menggunakan media tanam ataupun bahan untuk kita jadikan media tanam bersikap polos? Nah, ini adalah untuk membantu proses pengaliran air di dalam media tanam Anda supaya menjadi lancar. Dan ini sangat baik untuk sistem pertumbuhan akar Anda, sebab bila Anda menggunakan bahan media tanam yang bersifat polos, apabila Anda menyiram air akan mengalir dengan lancar ya, dan mengelak daripada berlakunya bertakung air di dalam pot ataupun pasu yang Anda gunakan. Itu kenapa Anda perlu menggunakan bahan media tanam yang polos. Ini adalah mengelakkan daripada berlakunya pembusukan kepada bahan bonsai Anda, dan mengelak daripada bahan bonsai Anda mati. Kerana apabila media tanam Anda
berada dalam keadaan terlalu basah, ini boleh mengeluarkan rasa masam yang kuat kepada media tanam Anda, dan ini boleh menyebabkan akar bahan bonsai Anda membusuk. Dan ini akan melambatkan proses Anda berbonsai, dan sekaligus ini membolehkan bahan bonsai Anda akan mati. Okey. Ciri yang kedua pula ialah teman ya, bersifat gembor. Kenapa perlu bersifat gembor? Okey. Yang pertama teman, Anda perlu menggunakan bahan media untuk Anda jadikan sebagai media tanam untuk Anda menanam bonsai ialah kenapa perlu bersifat gembor? Karena apabila Anda menggunakan bahan bersifat gembor ini teman, ini akan membekalkan ruangan oksigen yang banyak di dalam media tanam Anda. Dan apabila media tanam Anda mempunyai ruang oksigen yang banyak, ini sangat membantu proses pertumbuhan akar-akar baru kepada stek yang Anda akan jadikan sebagai bahan bonsai Anda. Ini sangat membantu. Jika dibandingkan ya teman, sekiranya Anda menggunakan bahan yang tidak gembor ya, contohnya seperti tanah kuning ataupun tanah merah melekat kan, ini sangat tidak membantu ya, karena apabila Anda menyiram air lambat untuk mengalir keluar, dan apabila kering tanah ini akan mengeras, tidak seperti bahan gembor-gembor lain. Okey, untuk media tanam yang paling sesuai teman, pastikan Anda menggunakan dua ciri sifat fizikal ini tadi, iaitu polos dan gembor. Okey, dan seterusnya teman, bagaimana ataupun apakah contoh media tanam yang sesuai yang memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi ya. Okey, di sini di antara beberapa contoh ya teman, saya kongsikan kepada adik sini. Di sini saya menggunakan kokopit ya, boleh teman. Anda boleh guna kokopit ya. Okey, kokopit. Ini adalah sabut kelapa ya di mesin. Anda semua boleh beli ini ya, tempat menjual barang-barang tanaman atau bukan. Dan Anda boleh menggunakan ini ya teman. Ini adalah tanah subur ya. Tanah subur ya teman. Tanah subur yang dalam keadaan pasir juga berpasir ya, tanah subur. Ini adalah tanah hasil bakaran sisa-sisa daun-daun pokok kelapa teman. Okey. Boleh digunakan. Okey, ni. Tapi yang penting apa Anda perlu lakukan teman, Anda tapis dulu ya, tapis dulu bahan-bahan lain. Okey. Okey. Itu yang ini yang kedua, bahan kedua. Ini yang ketiga teman. Ini adalah kompos ya. Ini di mana kompos ini teman? Anda sangat-sangat tidak digalakkan untuk menggunakan kompos memiliki pupuk kandang ya teman, kerana pupuk kandang tidak sesuai apabila Anda ingin menanam stek untuk bahan bonsai Anda, melainkan bonsai Anda sudah jadi, yang sudah banyak akar ya. Ini oleh kerana saya berkongsikan kepada Anda, kita masih lagi menanam bahan stek untuk kita jadikan sebagai bonsai. Jadi di sini saya mencatatkan supaya Anda menggunakan kompos yang tidak mengandungi campuran pupuk kandang. Okey. Untuk pupuk kompos ini ya teman, ini adalah daripada sepihan batu bata juga ada di dalamnya ya. Sepihan batu bata, pasir juga ada ya teman, gabungan ya. Saya adunkan sekali menjadi kompos ini ya. Ini nanti. Okey. Di mana di sini saya menggunakan dua bahagian kompos teman. Ini adalah kompos dua bahagian kompos. Okey, dua bahagian kompos ya. Dan satu bahagian kokopit nanti, dan satu bahagian tanah subur ini nanti. Okey. Okey, sekarang kita adun. Okey. Ini lebih kurang cuman dua bahagian kompos, satu bahagian tanah subur dan satu bahagian kokopit. Okey, sekarang kita adunkan semua ya. Kita gaulkan semua, letak dalam ni. Okey, letakkan dulu. Okey. Ya. Kemudian kita masukkan kokopit ni. Boleh mana? Okey. Okey, kita gaul macam tu ya. Kita gaul rata ya teman. Ini adalah gabungan bahan-bahan yang mempunyai sikap polos dan juga gembur ya teman. Ini sangat baik untuk kita gunakan untuk kita menanam bahan stek ya, daripada pokok bougainville kita. Okey. Kita tambah tanah subur ya. Ingat teman-teman, untuk pertama kali ini kita gunakan semua bahan-bahan organik ya. Semua jadi ya teman, kerana apabila kita menggunakan media tanam yang terdiri daripada bahan-bahan semula jadi, ini sangat membantu ya, membantu bahan stek kita akan tumbuh segar nanti ya teman. Kerana bahan
semula jadi. Ini organisme jadi tidak mempunyai bahan kimia ya. Jadi ini boleh menambah ketahanan usia bahan stek kita. Nanti insyaallah akan menjadi sebuah bahan bonsai dan sebuah bonsai yang cantik dan menarik. Oke, semua ya. Oke, itu. Oke, sekarang teman kita masukkan media tanam kita nih ya ke dalam bekas tadi. Oke, untuk pot ya teman, pastikan pot Anda mempunyai lubang yang banyak macam ni ya. Oke, banyak-banyak. Seandainya pot Anda tidak mempunyai lubang yang besar, pastikan pot Anda mempunyai lubang yang banyak. Oke, macam itu. Oke, ingat, sekiranya Anda mempunyai lubang yang besar, Anda tak perlu sangat meletakkan lubang yang banyak ya. Ini oleh kerana lubang ini kecil sedikit, kita membanyakkan lubang. Oke, teman, jangan lupa ya, kita panjangkan amok ke bawah dulu. Oke. Kemudian kita masukkan media tanam ke dalamnya ya. Oke, kita masukkan dulu ya. Penuh ya teman. Itu. Oke, kita letak sini dulu ya. Oke, macam itu. Oke, sekarang teman, apa yang kita perlukan ya, kita akan memasukkan bahan stek kita teman. Kita akan memasukkan bahan stek kita ke dalam media tanam. Oke, sebelum itu teman, ini adalah rahsianya. Apa yang akan membantu mempercepatkan tumbuh akar pada bahan stek kita adalah kita menggunakan bahan semula jadi ini. Bahan yang sangat popular teman, sudah pasti Anda tahu ya. Teruskan saja. Oke. Oke, baiklah teman-teman ya. Di sini saya akan kongsikan kepada Anda apakah benda paling ajaib dan rahsia paling ajaib untuk kita membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar pada bahan stek kita. Ini dia teman, ini dia. Kena tak? Ini adalah bawang merah. Oke, kita hanya perlukan sesiung bawang merah. Oke, kita belah dua ya, menggunakan pisau kita belah dua macam ini. Oke, belah itu ya. Oke, apa yang kita perlu lakukan sekarang teman? Kita sapukan saja ataupun kita oles saja ya. Kita oleskan bawang merah ini pada bagian yang kita kupas kulit ini. Oleskan semacam itu. Oke, kita sapukan ke sini ya. Oke, ini adalah rahsia terbesar bagaimana kita membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar pada bahan stek bonsai kita ini. Ini adalah merupakan ya teman. Nah, terus ya tak bahwa ini adalah merupakan satu bahan perangsang akar yang sangat power ya teman, sangat super power yang mana akan membantu mempercepatkan keluarnya tumbuh akar pada bagian stek kita. Tapi yang penting teman, pastikan bahan stek Anda itu sehat, subur dan tidak berpenyakit macam ini. Oke, sapu ya, sapu oleskan keseluruhan bawang merah tadi, bagian Anda takut kupas kulit tadi macam ni, oleskan semua teman ya, oleskan semua sekali itu. Oke, semua ya. Oke, belah lagi, oles, kita oles ke sini lagi, kita oles ke situ, oles ya, macam itu, oles. Oke, macam itu. Ini adalah rahsia terbesar ya teman untuk membantu mempercepatkan proses tumbuhnya akar pada bahan stek kita. Oke, terus itu. Oke dah. Lepas itu teman, apa yang kita perlukan ya? Kita akan masukkan ya, kita cucukkan bahan stek kita ni ke dalam media tanam. Oke, sebelum itu teman ya, oleh kerana pot ini tidak cukup tinggi, saya tambahkan bahan lain ya. Letak tentu ya. Oke, untuk kita menambah media tanam nanti supaya biar stek kita ini cukup banyak media tanam. Oke, bismillah kita masukkan. Oke, macam itu teman. Oke. Kemudian teman, apa yang kita perlukan sekarang, kita tambah lagi media tanam ya. Kita padatkan.
Padatkan ya teman. Kenapa kita perlu memadatkan media tanam kita teman? Karena untuk mengelakkan bahan stek kita ini daripada bergoyang ya. Oke. Oke, baiklah teman-teman ya. Apabila kita sudah selesai meletakkan media tanam di dalam pot ini tadi, sekarang apa yang kita perlu lakukan ya teman? Kita siram ya. Siram biar media tanam tadi basah 100% merata semua ya. Ingat teman-teman, jika boleh gunakan air bersih ya. Ini adalah untuk memastikan bahan stek dan buah Anda akan terbebas daripada bahan kimia ya. Oke. Di sini saya menggunakan yang hujan ya teman ya. Oke, hujan tentu.
Oke, baiklah teman-teman ya, apabila kita sudah selesai ya melakukan penyiraman air tadi, jadi sekarang proses membuat bonsai kita pun sudah selesai ya. Jadi proses ataupun langkah yang seterusnya teman-teman, apa yang Anda lakukan ialah Anda letakkan bahan stek pokok bougainville ada ini ya teman ya di tempat diteduh dulu ya. Jangan terkena cahaya matahari langsung. Oke, ingat ya, letakkan di tempat diteduh dulu. Oke, ini adalah untuk mengelakkan berlakunya stres ya pada bahan bonsai ini, pada pokok bougainville ini. Oke teman, ingat ya, letak dulu pada tempat yang teduh lebih kurang 2 minggu ataupun 1 bulan macam tu. Kita tengok bagaimana pertumbuhan pucuk-pucuk nanti tunas-tunas baru ya. Apabila sudah cukup banyak, barulah kita akan meletakkan di bawah pancaran sinaran matahari yang langsung yang cukup dalam 80% macam tu ya. Ini adalah untuk membantu proses pertumbuhan tunas-tunas daun baru pula. Ingat teman, pokok bougainville ini merupakan satu jenis pokok bunga yang sangat memerlukan cahaya matahari ya untuk membantu proses pertumbuhan pucuk-pucuk dan mata tunas baru nanti untuk daun, ranting-ranting, cabang dan juga bunga sekalinya nanti. Oke, baiklah teman ya. Ingat ya, jangan disiram dulu ya untuk 2-3 hari ini, biar dulu ya, sebab media tanam kita masih lagi basah ya. Sekiranya Anda melakukan penyiraman lagi nanti, ini boleh menyebabkan media tanam Anda jadi terlalu basah, dan terlalu basah boleh menyebabkan bahan stek Anda menjadi busuk dan buruk ya, dan menyebabkan nanti bahan stek Anda ini akan mati. Oke, baiklah teman, ingat ya, jangan siram dulu, biar dulu untuk mungkin 5 hari ataupun 1 minggu ini biar dulu. Tetapi yang penting Anda kena selalu pantau, selalu perhatikan bagaimana keadaan media tanam Anda ini ya. Jangan sampai media tanam ini terlalu kering ya teman-teman. Ingat ya, jangan sampai media tanam yang Anda lepot ini menjadi terlalu kering. Pastikan dia senantiasa berada dalam keadaan lembab. Oke, baiklah teman, itu saja daripada saya untuk perkongsian kita pada kali ini. Mudah kan? Berapa mudahnya kita membuat sebuah bonsai yang cantik dan menarik. Pastikan teman-teman Anda mengikuti langkah-langkah secara teratur ya, jangan miss satu langkah kiranya Anda ingin menghasilkan sebuah bonsai yang cantik macam ini. Oke, baiklah teman, seperti biasa teman, sekiranya Anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini manfaat untuk Anda semuanya, saya klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, itu channel Nazir Abdullah. Channel ini membincangkan berkaitan bahan bonsai alam pokok bonsai. Dan ingat teman, pokok bougainville ini merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat cantik dan sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bonsai dan sebuah bonsai. Dan masa kini teman, pokok bougainville ini semakin diminati ramai untuk dijadikan sebagai bahagian bonsai. Baiklah teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ini, mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita membaca dengan syarat. Sebelum itu teman, bagi Anda yang masih lagi belum subscribe, sila subscribe ya, karena subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Sama-sama kita berkongsikan ilmu yang manfaat, insyaallah kita juga akan bermanfaatnya. Baiklah teman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salam satu bis, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.